Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rosid. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, NIM 231211069. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik. Oke, yang pertama, apa itu jurnalistik? Jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan bahan berita, liputan, laporan peristiwa, penulisan berita, penyuntingan masalah berita, dan penyajian berita melalui media. Jurnalistik berasal dari bahasa Prancis, yaitu diurnalis, yang berarti catatan harian atau catatan sehari-hari. Jurnalistik sangat penting dalam negara demokratis. Sebagai contoh, negara korut membungkam media-medianya dan tidak memberitakan hal-hal yang buruk pada pemerintahannya karena negara tersebut termasuk negara otoriter. Jadi untuk pembahasan selanjutnya adalah bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik mengedepankan ekonomi kata dan kalimat, namun mudah dimengerti oleh khalayak. Bahasanya lugas, to the point, singkat namun kaya akan makna. Jurnalistik dapat disebut demokratis karena tidak mengistimewakan pangkat dan derajat seseorang. Seperti contoh, ada seorang Habib, itu pada awal berita itu disebutkan Habib, akan tetapi di tengah berita nanti tidak disebutkan Habib, melainkan hanya disebutkan namanya saja. Dan disebut populis karena akan menghilangkan status sosial. Contohnya seperti kaya dan miskin, pelajar dan tidak pelajar, dan sebagainya. Bahasa jurnalistik menggunakan kata-kata yang akrab di telinga masyarakat. Ini berbeda dengan karya ilmiah yang menggunakan bahasa teknis. Untuk materi selanjutnya, yakni berita. Berita adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang telah diolah dengan kaidah jurnalistik. Berita harus berisikan fakta, akan tetapi tidak semua fakta dapat diolah menjadi berita. Menurut Walter Lippmann, berita harus memiliki unsur kejelasan, kejutan, unsur kedekatan geografis, dampak, dan konflik. Sedangkan menurut Harkap dan O'Neill, yang menjadikan kelayakan sebuah berita adalah: 1. The power, kekuasaan. 2. Celebrity, orang yang terkenal. 3. Entertainment atau menghibur. 4. Surprise, mengejutkan. 5. Bad news, tragedi. 6. Good news, kabar gembira. Dan yang terakhir, follow up, hal yang sudah diberitakan sebelumnya. Selanjutnya terdapat 3 model penulisan berita, yakni hard news, ya, seperti breaking news. Yang kedua soft news. Yang ketiga future. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, ini adalah materi yang terakhir, yakni reportase. Jadi teknik reportase adalah upaya untuk menggambarkan keadaan seseorang, kejadian yang terjadi dengan apa adanya dan secara rinci. Reportase dibutuhkan dalam jurnalistik karena menggambarkan fakta, bukan sekedar apa yang diomongkan oleh narasumber. Reportase yang baik biasanya mengeliminasi kebohongan dari narasumber. Reportase mendeskripsikan keadaan suatu tempat dan suatu waktu, serta menggambarkan sosok yang hadir di dalamnya. Dalam reportase terdapat 5 perangkat yang ada di dalamnya, yaitu 1. Drama, 2. Detail, 3. Nuansa, 4. Mood, serta dialog.
Menentukan angle dalam reportase termasuk hal yang paling penting. Ini bertujuan untuk menentukan sisi dari mana persoalan tersebut dapat kita lihat. Kemudian terdapat 3 syarat angle pada reportase, yaitu 1 unik, 2 berwarna, dan 3 mengandung tokoh. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.